Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Tak terasa awal pembelajaran tahun 2021-2022 akan segera kita lalui. Tapi pandemi COVID masih menghalangi kita dalam melakukan pembelajaran secara normal. Kita masih harus melakukan pembelajaran melalui daring. Namun, kita harus tetap semangat mengantarkan anak didik kita meraih impian melalui Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, rekan sejawat, di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak selama ini. Saya yakin kita semua adalah guru-guru terbaik, guru-guru yang menjadi panutan dan impian bagi anak didik kita di masa datang. Sebagaimana yang telah Bapak Pendidikan kita contohkan. Ki Hajar Dewantoro, beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889, yang mana di tanggal tersebut sampai sekarang akan selalu dikenang sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan salah satu pendiri sekolah rakyat, yaitu Taman Siswa. Ki Hajar Dewantoro berharap dalam proses pembelajaran yang pendidik lakukan hendaknya selalu memprioritaskan terhadap kepentingan anak. Sebagaimana tertuang dalam filosofi dan pemikiran beliau tentang pendidikan, yaitu metode Among, di mana pendidik hendaknya bisa ngomong dan mengabdi pada anak didiknya. Dasar pembelajaran beliau yaitu kodrat anak dan kodrat zaman. Diharapkan dalam melakukan proses pembelajaran, pendidik harus dapat melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat anak. Pendidik tidak harus memaksakan anak mengikuti gurunya, namun sebaliknya. Dan pendidik harus terus belajar di dalam mengantarkan anak sesuai kodrat zamannya. Konsep beliau dalam proses pembelajaran yaitu pendidik harus dapat menanamkan akhlak mulia dan budi pekerti yang baik pada anak. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat contoh perilaku dan ketauladanan baik bagi guru-gurunya. Sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sungtulodo, pendidik adalah contoh bagi anak didiknya. Ing madya mangun karsa, pendidik selalu berada di tengah anak didiknya untuk membangun semangat agar terus berkarya. Tutmuri Handayani, pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan yang benar bagi hidup dan karya anak didik. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak didik diibaratkan benih. Dalam proses tugas petani menjadikan benih yang ditanam dapat tumbuh subur dengan cara memberi pupuk, menyirami, menyiangi, dan lain sebagainya. Pendidik tidak dapat berharap benih padi yang ditanam bisa tumbuh jagung. Begitu pula sebaliknya. Bapak, Ibu, teman sejawat, mari kita berimajinasi dan bermimpi baik tentang anak didik kita di masa depan. Melakukan perubahan proses pembelajaran yang mungkin selama ini hanya berfokus pada pendidik, menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan anak didik kita. Saya yakin kita semua adalah guru-guru penggerak yang hebat, guru yang dapat menggerakkan dan merubah proses pembelajaran ke depan menjadi lebih baik dengan melakukan nilai-nilai sebagai guru hebat.
Antara lain, nilai mandiri yang ingin selalu belajar, nilai reflektif yang mau menerima masukan dari orang lain, nilai kolaboratif dalam perbaikan dapat bekerja sama dengan orang lain yang berkepentingan, nilai inovatif selalu berinovasi terhadap perubahan yang baik dan selalu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Untuk mewujudkan segala impian, mari kita bersama-sama merumuskan visi kita dalam proses pembelajaran yang lebih baik, melakukan perubahan proses belajar siswa sesuai kodrat anak, dan membentuk anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dalam pelaksanaan di awal perubahan pembelajaran yang lebih baik, mari kita lakukan melalui inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu komunitas dalam mengembangkan perilaku positif melalui pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja. Bagja yang artinya adalah bahagia. Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali ide. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Sebagai contoh-contoh implementasi bagja yaitu sebagai berikut. Kita bisa melihat dari contoh yang sudah saya berikan. Mari kita wujudkan dan berkolaborasi menuju merdeka belajar anak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, teman sejawat. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki pembelajaran di tahun pembelajaran yang akan datang. Saya minta maaf jika ada salah kata. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.